Kepergian Mbah Minto tentunya akan meninggalkan kenangan, khususnya bagi orang-orang terdekat. Satu di antaranya adalah Edi Sutanto, yang tak lain adalah asisten pribadi Mbah Minto. Edi mengatakan dirinya merupakan tetangga dekat dari Mbah Minto. Sebagai asisten, ia bertugas mengatur jadwal syuting, mengelola pendapatan hingga memantau kesehatan Mbah Minto. Edi semula menjalin komunikasi dengan seorang anak Mbah Minto yang berdomisili di Jakarta. Dari obrolan itulah disepakati anggota keluarga mempercayakan segala sesuatu kebutuhan Mbah Minto pada Edi. Dikenang oleh Edi, dulunya ia sering digendong hingga diasuh oleh Mbah Minto. Kalau dulu saya sama Mbah Minto itu mulai deketnya dari kecil, emang dari kecil. Dari kecil SD itu udah sering main di tempat Mbah Minto. Dulu kan perkarangan Mbah Minto itu kan depannya luas. Terus sampingnya juga ada pohon jambu. Jadi kalau teman-teman dulu mainnya di depan rumah sama manjat pohon jambu itu, saya cari pohon jambunya itu. Di situ sama si Mbah itu kayak udah apa ya? Istilahnya akrab, udah terlalu akrab. Setiap hari sama si Mbah, sama teman-teman tuh kalau main ya adanya kasih makanan, ada kerupuk ya dikasih kerupuk. Kalau dulu kan orang masih kecil kan kasih kerupuk udah seneng sama si Mbah itu. Ada kedekat, maksudnya ada silsilah keluarga nggak sama itu? Kalau sama si Mbah enggak, cuman saya tetangga. Cuman karena si Mbah saya sama Mbah Minto itu kan istilahnya temen lah, temen deket. Nah jadi kalau saya dulu sama si Mbah itu diajak kemana-mana, saya pasti ketemunya sama Mbah Minto itu dulu. Jadi kayak ada keakraban tersendiri sama Mbah Minto dulu. Dulu kan waktu kecil sering main di pekarangannya Mbah Minto. Iya. Mainnya ngapain aja Mas? Kalau dulu sama temen-temen tuh yang sering main bola. Sebelum ada apa? Smartphone kayak gitu, dulu kan masih main apa, petak umpet, bola. Tapi yang sering dulu cari jambu di samping rumah Mbah Minto. Kalau dulu seringnya di situ. Pernah dimarahin sama Mbah Minto nggak? Karena main di sekitar itu bikin berisik atau apa? Kalau dimarahin ya itu cuman apa? Pas manjat terlalu tinggi, enten langsung disamperin suruh turun. Udah muda enggak? Nyiblok biasanya gitu. Kalau enggak itu nanti kalau Mbah Minto keluar lari ngumpet biasanya gitu. Soalnya kan pohonnya kan agak miring, jadi buat kayak apa ya? Badulan ya itu. Kalau Mbah Minto sendiri pernah ngelarang apa anak-anak yang sekitar situ untuk ngambil buah atau sekitar pekarangannya nama? Kalau ngelarang enggak. Kalau Mbah Minto itu sosoknya seperti apa sih Mas? Dari Mas kecil sampai yang sebelum beliau meninggal kan beliau jadi terkenal di perubahan itu. Kalau perubahan menurut saya nggak ada, cuman apa ya? Ya mungkin karena dulu belum viral terus sekarang viral, perbedaannya kan si Mbah jarang keluar juga karena jadwalnya si Mbah juga padat. Jadi kalau mau main-main juga nggak bisa. Tergantung sama jadwalnya si Mbah untuk syuting itu. Kalau dulu kan masih ke rumah tetangga sana sini bebas, istilahnya main ke sana, main ke sini bisa. Kalau semenjak viral itu jarang. Kalau Mas Edi sendiri kecil begitu pernah ngerasa dekat nggak dan perhatian Mbah Minto berlebih nggak saat Mas Edi apa sakit atau apa? Kalau saya dulu pas waktu sakit, jadi pas waktu sakit itu seingat saya itu mungkin sakitnya udah level tinggi panasnya itu. Terus apa? Saya sempat kayak apa ya, bayangin sesuatu itu di atas itu kayak ada api banyak. Saya ngomong sama si Mbah saya, Mbah, gunine wah banget. Nah, terus almarhum Mbah Minto itu bilang ke saya, wes menang wae engko tak uyuane gitu. Masih inget sampai sekarang itu. Mas kan lebih banyak menghabiskan waktu kecil di sekitar rumahnya. Sampai gede pun masih? Kalau sampai gede
sudah jarang karena saya udah merantau juga waktu itu. Jadi paling kalau ini ya kayak pas pulang ketemu di mana gitu, nanti guyon-guyon bareng lah sama Mbak Minto sama tetangga. Untuk perlakuan Mbak Minto sama Mas Edi sendiri, ada perbedaan nggak di antara, maksudnya sepermainan Mas di teman-teman sepantaran? Kalau itu yang sering ya ini, kalau ini yang ngasih duit, ngasih uang, terus nanti kalau dia habis dapat apa gitu, pokoknya ada sayur apa ada inilah, nanti diantar ke rumah gitu, dikasihkan Simbah buat makan. Kalau sehariannya Simbah itu sendiri apa sama sekali? Sebelum viral apanya? Sebelum viral. Oh, sebelum viral dulu Simbah emang sendiri. Dia sendiri, terus anak-anaknya kan masih merantau dulu. Ada satu yang di Gunung Kidul itu satu. Posisi paling dekat itu ya? Posisi paling dekat itu, anak yang nomor 4. Selama Mbah Minto kan sendiri, terus hubungan Mas Edi dengan Mbah Minto sampai akhirnya, kan dari dulu Mas Edi dekat, terus sebelum Mbah Minto terkenal dan akhirnya Mbah Minto hidup sendiri karena ditinggal anak-anaknya, Mas Edi sempat bantuin Mbah Minto untuk keseharian. Kalau bantuin paling kalau dulu disuruh ini apa, ngupas kelapa, terus beli sintrat. Kalau dulu kan punya peliharaan ayam banyak juga dulu. Pernah suatu kejadian dulu malam-malam itu, kan dulu rumahnya masih apa, gubuk itu. Jadi ayam kalau diambil maling itu kan gampang banget. Nah itu malam-malam Mbah Minto itu tahu kalau ayamnya itu mau diambil orang, kan kelihatan tangannya itu, terus paginya baru cerita, ternyata ya malah yang tetangga sebelahnya yang kemalingan, bukan tempatnya Mbah Minto. Mungkin ya karena Simbah tahu ada tangan masuk itu. Terus apa namanya? Apa sih yang bisa menggambarkan Mbah Minto menurut Mas Edi? Yang benar-benar ini Mbah Minto banget, beda dengan yang lain. Apa ya? Kalau saya sih perhatiannya Mbah Minto itu mungkin apa ya? Sama tetangga juga itu, sama anak kecil paling sayang si Mbah Minto itu. Ya mungkin karena jauh dari cucunya juga. Tuh satu. Terus apa lagi ya? Yang jelas orangnya sih ini apa? Sama siapa aja nggak, istilahnya nggak pilih kasih gitu. Itu sih. Dulu Mas Edi diminta atau Mas Edi menawarkan diri untuk menjadi manajer Mbah Minto? Kalau waktu itu suruh dampingi Simbah itu saya diminta sama anaknya yang nomor 3, Pak Topik itu, suruh dampingi Simbah karena anaknya yang lain kan posisi ada yang di luar kota, yang satu sibuk di kerjaannya juga yang di paling Gunung Kidul itu. Terus karena saya habis pulang Jakarta nggak ada kerjaan, terus saya diminta sama Pak Topik itu suruh bantu dampingi Simbah itu. Pak Taufik milih Mas alasannya apa? Pernah tahu nggak secara detail gitu dari Pak Taufik? Kalau dulu bilangnya kan saya sempat nggak mau sebenarnya, ya karena apa ya, nggak paham tentang bidang itunya. Terus istrinya Pak Topik itu bilang, pokoknya aku percaya karo kowe wis ngerti gini, Simbah karo kowe ya wis hitungan wis apa ya, akrab. Karena itu wis udah paham seratannya Simbah kayak gimana gitu. Tapi Mas Edi juga sering tidur di tempat Simbah, tempat hariannya Simbah dari pagi sampai malam. Kalau semenjak viral itu malam, paling habis maghrib itu ngobrol nyentar sampai jam 8. Habis itu kalau Simbah udah ngantuk pergi, saya keluar. Besoknya lagi pagi, kalau habis dari Simbah belanja sayur itu nanti ngobrol lagi, sambung nanti sampai siang, biasanya gitu. Sepercaya apa sih Mbah Minto sama Mas Edi, Mas? Maksudnya ini kita kan ada juga yang kunci rumahku gawanan, aku pasrah sama kamu, pokoknya kamu boleh keluar masuk rumahku atau apa gitu. Kalau Simbah orangnya sama saya nggak ada pikiran istilahnya mau neko-neko gitu, enggak. Istilahnya kayak saya masuk ya pasti yang utama itu yang ditanyain makan. Udah makan belum? Mau belum Mbah.
Nanti kalau bilangnya udah ya tetap harus dipaksa sama Simbah itu. Masak bareng sama Simbah. Simbah Se- di dapur nih. kemarin pas apa ya? Sebelum Simbah wafat kemarin ada kejadian lucu, cuman agak gimana ya? Kan saya posisi saya lagi di belakang rumah Simbah ya, tetangganya Mbah Simbah itu. Jadi saya pas datang kok bau gosong. Nah tak tanya tetangganya Simbah itu, kamu masak apa Mbak kok bau gosong? Mbuh, aku ora masak, ketoknya gede Mbah Minto. Nah saya pas ke situ ternyata bener udah rame orang. Ternyata Simbah itu masak ikan, masak ikan, cuman sampai airnya habis. Jadi ikannya itu nyampe gosong. Tak tanyain, loh Mbah, kowe kok godhog iwak nganti lali. Lah aku keturun kok, bilangnya gitu. Cuman enggak tak rekod pas itu, lupa aku. Mas Edi kan termasuk sosok yang terkenal gitu Mbah Minto. Sebelum Mbah Minto terkenal, Mas Edi sempat bikin konten nggak, mengawali konten itu nggak sama Mbah Minto? Kalau dulu saya pernah sebenarnya iseng kalau dulu, karena dulu kan lagi seneng-senengnya main di IG, terus kayak pantun-pantun Jawa buat anak muda itu. Saya bikin satu sama Simbah Minto itu, terus jadi diedit sama teman saya, tak buat bikin story di WA dulu. Cuman responnya ada yang bagus, ada yang enggak. Ada salah satu ibu-ibu komen di situ, wah wong tua kok dolanan ya, mungkin karena Simbah kan tak suruh pakai kacamata hitam itu. Nah terus mungkin karena itu, terus saya nggak jadi upload ke IG. Tapi videonya masih. Terus semenjak bikin lagi itu sama Mas Ucup, bikin 2 video apa 3 video ya, itu baru saya berani upload. Iya di situ. Mbah Minto tuh susah nggak sih Mas untuk diarahkan gitu? Untuk kan kita selalu kalau bikin video selalu ada arahan nanti seperti apa. Mbah Minto tuh susah nggak sih untuk diarahkan? Kalau Simbah enggak, orangnya gampang. Ya mungkin istilahnya omongannya yang agak susah. Mungkin kalau kepanjangan Simbah agak lupa. Terus kata-katanya yang agak susah. Contoh yang enggak ini, suruh bilang masyarakat aja agak ini. Nanti ketemunya sama rakat. Biasanya gitu. Harus ngulang 3-5 kali, ntar baru bisa. Gitu. Tapi Mbah Minto memang udah lucu dari dulu. Kalau dulu emang udah lucu, karena ya kemarin kan mungkin semenjak dipegang sama Mas Ucup terus diolah juga, jadinya kan lebih tertata rapi. Kalau dulu emang lucu, Simbah itu sebenarnya lucu, kesehariannya juga lucu. Untuk di masyarakat sendiri mengenal Mbah Minto, memang Mbah Minto juga lucu. Iya memang Simbah itu memang sosoknya periang, lucu. Terus kalau kumpul sama ibu-ibu itu apalagi suaranya paling keras Simbah itu kalau pas ngelucu. Suaranya dong. Soalnya ciri khas ketawanya Simbah itu loh. Iya, sama ini Mas, apa namanya? Dulu dengan dekat sama Mbak Minto kelas berapa dulu? Kalau dulu seingat saya itu kelas 4 kalau nggak 5. Apa perlakuan Mbak Minto yang menyentuh Mas? Mungkin waktu kecil yang jenengan ingat selain yang sakit tadi. Kalau Simbah itu ya sering ngingetin saya terutama itu masalah kalau naik pohon jambu yang di sebelahnya Mbak Minto itu kalau tinggi-tinggi pasti selalu diingetin. Sama ini, kalau main bola pas hujan-hujan itu nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh sama Simbah. Terus kalau kerjaan Mbak Minto dulu Mas, maksudnya kan dia hidup sebatang kara. Ya. Itu dulu seperti apa sih Mas? Maksudnya kerjaannya dia Kalau Simbah itu serabutan. Pokoknya apa-apa berangkat ada panggilan. Kalau utamanya kan dulu Simbah ngerok. Kalau ada orang masuk angin digerok sama Simbah itu 80% langsung udah enakan. Jadi udah pelanggannya banyak. Cuman tetangga sini, nggak sampai keluar kampung nggak.
Mobilitas beliau tetap jalan kaki, Mas? Iya, kalau dulu jalan kaki terus. Nggak pernah naik sepeda? Nggak pernah. Tapi beliau bisa? Kalau setahu saya mungkin sebelum kakinya sakit mungkin bisa. Ya, karena kan Simbah terus kakinya sakit itu, kecelakaan itu jalan terus, mau kemana aja jalan. Kecelakaannya kapan, Mas? Waktu Mas Edi umur berapa? Aku masih kecil itu, Mas, itu apa? Kalau seingat saya ya itu kejadiannya sama pengobatannya saya tahu. Kejadiannya itu kan dulu Simbah carikan pakan buat rumput tetangga, buat ternaknya itu di sawah jatuh, terus dibawa pulang, tapi nggak dibawa ke rumah sakit, cuman pakai tukang urut biasa tuh, yang ahli patah tulang gitu dulu. Pekerjaan yang paling lama digeluti sama Simbah itu apa? Dulu sempet tani sih, Mbah. Tani. Sebelum itu tani dulu. Tani terus ya pokoknya kalau ada sampingannya paling yang ngerokin, terus suruh nyambutin rumput kayak gitu. Tapi yang paling lama itu tani. Nah. Terus kalau makanan favoritnya Mbak Mento apa, Mas? Kalau Mbah Mento senengnya yo apa ya? Nah, kalau Jawa itu sayur yang udah dicampur-campur itu jangan oblok-oblok. Iya. Campurannya apa aja dulu, Mas? Itu biasanya sayur kentang sama tahu itu nanti dicampur sama kangkung, kalau enggak itu sawi kayak gitu biasanya. Terus apa lagi ya, kalau ikan Simbah senengnya gereh. Gereh Simbah. Simbah kan sering masak, Mas. Makanan yang paling Mas suka dan ngebekas banget rasanya ini Simbah banget nih ya. Kalau saya sambelnya sih, Mas. Iya, sambel hijaunya itu. Kemarin kan sempat dibikinin juga sambal hijau itu, suruh makan, cuman kan saya cuma nyicipin tempe sama sambelnya itu. Terus Mas, sebelum Mbah wafat kemarin, Ya. itu mungkin ada hal yang membekas atau pesan yang membekas untuk Mas Edi? Kalau saya kemarin itu apa ya? Ya cuman video terakhir 4 hari, 3 hari, 2 hari itu. Itu kan saya 4 hari ke situ terus, dari pagi jam 8 sampai jam 12. Kadang jam 10 saya udah keluar. Ya bikin video banyak leluconan biasa, sempat live juga bareng. Cuman karena saya kalau habis live kan nggak tak share, langsung saya hapus. Kalau video sama Simbah itu apa ya? Pernah saya curhat. Saya ceritanya saya suka sama cewek, cuman ceweknya itu nggak mau. Saya bikin video sama Simbah, ternyata responnya Simbah malah lucu. Istilahnya saya curhat sama Simbah, tapi Simbah balik tanya sama saya. Gitu. Ngomongnya apa gitu? Kalau dulu pas itu saya ngomongnya, Mbah aku seneng cewek tapi aku ditolak piye no. Lah ceweknya seneng karo gue apa ora. Kan kayak gitu udah bikin lucu. Terus sempet dia ngasih tunjuk kaos yang dipakai Simbah itu. Saya kan tanya, Mbah iki klambine gambare sapa? Gambarku. Lagi numpak Vespa. Dia tahu kalau itu motor Vespa tahu. Terus posisi kan dia naik Vespa kayak kalau nggak salah di Rapa apa gitu. Tuh. Terus sempat bikinkan video, teman saya kan minta ucapan dari Simbah Mento itu. Itu saya bikinkan video itu sempat diulang 3 kali kalau nggak salah. Kan karena Simbah kan pas posisi itu emang udah berasa saya mungkin blanknya itu. Soalnya diajak ngomong itu udah beda kayak biasanya lah Simbah itu. Saya pernah nungguin Simbah tidur, emang nggak sengaja tak bangunin. Tak tungguin sampai bangun. Terus saya pas posisi itu kan saya pura-pura batuk. Terus Simbah bangun. Ya itu cerita, pokoknya ngobrol masalah Semeru juga Mbah Mento ya tahu. Mungkin lihat di berita itu. Tahu gunung kono meledos itu tahu. Terus sempat tak bukakan di YouTube juga. Mbah gue sing mati gini-gini udah tanya, pokoknya ini
keseharian beliau itu seperti apa sih Mas? Harian yang memang rutinitas beliau. Kalau Simbah ya semenjak viral itu paling ya pagi belanja sayur, nanti pulang masak, terus kalau enggak nanti ya nyabutin rumput sebelah rumahnya itu, sama kalau Simbah kan nyuci kan masih nyuci sendiri tuh, sama nanti ngobrol sama tetangga, paling biasanya udah itu kesehariannya sekarang. Komen favoritnya apa Mas? Biasanya Mbak Minto. Kalau Simbah itu sinetron nggak paham. Kalau sinetron nggak paham. Cuman kalau berita di kampung kayak ada yang sakit apa ada kasus apa itu Simbah sering paham. Soalnya mungkin dengar dari temennya pas ngobrol di situ cerita. Mungkin kalau yang sering itu sama ngobrol sama siapa ya? Ibu-ibu biasanya kalau Simbah itu main ke situ, nanti ada ibu-ibu mampir ngobrol. Mungkin kalau kebanyakan kalau ibu-ibu nanyanya kok enggak syuting Mbak gini. Wah, nanti tanya tamunya ada siapa lagi Mbak yang mau kesini, biasanya gitu. Itu kan di rumah ada TV. Simbah Sering kalau Simbah. acara favoritnya apa? Kalau Simbah sekali detail acaranya itu ya yang ditonton itu. Tapi kebanyakan kalau ini berita Simbah itu. Soalnya kalau pindah-pindah kan kurang paham. Mau pindah malah salah volume. Dari dulu memang lokasinya seperti ini Mas. Dulu sering duduknya di sini sama warga biasanya, sama anak-anak kecil juga. Kalau sore di sini. Terakhir saya foto sama Simbah di sini. Masih banyak pohon-pohonnya. Dulu di mana ya? Depan pas ini. Jalannya dulu cuman kecil, masih tanah gitu, masih belum di paving kayak gini belum. Masih tanah liat berarti Mas? Ya, masih tanah liat. Tapi dari dulu memang jalannya segini ini? Enggak, ini kan karena dilebarin sama ponakannya Mbah Minto ini. Dulu masih kecil, paling cuman jalan setapak gitu, satu motor gitu. Kalau dulu. Berarti cuma bisa motor masuk? Kalau dulu belum. Pas kalau pohon jambunya dulu di sini. Pohon jambunya dulu di sini, posisinya gini. Terus ini rumah Mbah Minto masih masih pakai gubuk itu. Sini jalan ke sana. Yang depannya situ udah halamannya Mbah Minto dulu. Ya dulu di sini pohon jambu miring gitu. Terus sini jalan tembus ke sana ke samping rumahnya Mbah Minto. Kalau dulu ukuran rumahnya Mbah Minto itu berapa Pak? Kalau dulu besar panjang. Kalau dulu panjang modelnya. Masih masih zaman kuno itu ininya. Rumahnya. Kini sosok Mbah Minto dengan penuh keceriaan itu telah tiada, namun sosoknya akan terus dikenang oleh masyarakat. Selamat jalan, Mbah Minto. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.